Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya Pendeta Christine Jama Kaunang dari GPIB Peniel Singaraja mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Dari Bumi, Jawa Tengah, saya Pendeta Adriano Wangkai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Efata Semarang, menyampaikan salam kemerdekaan. Merdeka! Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Dan mendahului itu, marilah kita berdoa.
Karuniakanlah kami Roh Kudus ya Tuhan, untuk memahami kebenaran firman. Dan urapilah hamba-Mu dan semua yang mendengarkan program Morning Call GPIB, sehingga kami disatukan oleh Tuhan untuk mendengar dan memahami firman di bawah terang Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah buat kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari kita baca Roma pasal 7 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan demikian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dua hal. Dosa pada satu pihak dan hukum Taurat pada pihak yang lain. Dua hal ini dilihat, disoroti oleh Rasul Paulus dalam kacamata Yesus Kristus. Kata Rasul Paulus dalam uraian panjang di kitab Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayat 26, ia menguraikan panjang lebar. Tapi pada intinya dia mau berkata bahwa dosa selalu menghendaki manusia dengan egonya itu terus memproduksi, melakukan apa yang disebut dengan dosa itu. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, apapun itu, buah dari keinginan, buah dari kehendak, atau kehendak bebas, itu dipengaruhi dan terus mempengaruhi, sehingga kalaupun kita sebenarnya tidak menghendaki kesalahan, tidak menghendaki dosa, tetapi kita selalu saja melakukannya. Nah, ini oleh Rasul Paulus dilihat, dipandang, lalu dianalisa. Mengapa itu terjadi? Secara cermat Rasul Paulus mengatakan bahwa memang bahwa bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat.
antara hati, antara pikiran dengan perbuatan jadi tidak seimbang, jadi tidak nyambung. Yang dilakukan itu selalu keinginan untuk selalu melakukan kesalahan. Kenapa keinginan itu selalu melakukan kesalahan atau tidak mengindahkan norma, tidak menghendaki adanya hukum? Karena di dalam diri kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang mempengaruhi cara kita berpikir, dan dia mempengaruhi seluruh kehidupan kita, dan itulah yang berakibat apa yang kita ingin, apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan, itulah yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Bahwa itu bertentangan atau tidak, bahwa itu berlawanan atau tidak, berdasarkan hukum, berdasarkan kehendak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, atau berdasarkan kemauan Tuhan, itu soal yang lain. Tapi kehendak ini harus berjalan. Apa yang kita mau, apa yang kita suka, pasti kita kerjakan. Menurut Rasul Paulus, ternyata kalau itu terus yang kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan membuahkan apa-apa. Mengapa? Tegas, jelas. Di dalam pasal 6, Roma pasal 6 ayat 23, Paulus memberikan penegasan yang tegas, yang jelas dan tegas, yaitu upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, berhati-hati dengan keinginan, berhati-hati dengan kemauan, berhati-hati dengan kehendak. Karena kata Rasul Paulus, apabila kita tidak mengekang, merem, menjaga dengan baik, maka dia akan memproduksi kesalahan yang berbuahkan pada maut. Dosa ialah maut. Tentu Bapak Ibu dan saya, tentu kita semua tidak menghendaki hal itu. Mari kita ingat apa yang Paulus katakan di pasal 6. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17 mengatakan begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Lebih jelas dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayat 22, Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jelas bagi kita, jangan dosa yang memerintah, jangan dosa buah dari keinginan, buah dari ego, itulah yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita yang hanya akan berujung kepada maut. Kalau begitu bagaimana kita memahami hukum Taurat? Rasul Paulus mengatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dalam pandangan Rasul Paulus, hukum Taurat itu adalah sesuatu yang spiritual, yang rohani, yang datangnya dari Tuhan. Dan jelas bahwa apa yang mau dikatakan di dalam hukum itu ialah membuat orang mengerti, membuat orang sadar bahwa kita tidak bisa mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita kehendaki. Sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka menurut Rasul Paulus, fungsi hukum itu untuk menjadi pedoman. Dia menjadi kekuatan yang bisa kita pakai
di dalam kita menilai apa yang benar, apa yang baik, apa yang kudus yang harus kita lakukan. Bukan hanya apa yang Bapak Ibu suka, apa yang Bapak Ibu mau, berdasarkan kehendak itu lalu kita mengumbar hawa nafsu. Kalaupun kita gagal melakukan apa yang baik, maka bukan hukum Taurat yang bisa menyelamatkan kita. Jangan berlindung di dalam aturan-aturan secara keagamaan, secara rohani yang membuat kita bisa berubah. Ada banyak upaya orang Yahudi, ada banyak orang berpikir dengan pola berpikir bahwa saya akan selamat kalau saya mentaati hukum Taurat, Sabat, puasa, dan sebagainya yang dipelihara oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Orang berpikir bahwa saya akan selamat apabila saya mentaati hukum-hukum Tuhan. Sementara kata Rasul Paulus, apa sebenarnya yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan? Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Artinya penjelasan Rasul Paulus ini mau mengatakan kepada kita, jangan pernah berpikir kita bisa memperoleh keselamatan dibaharui oleh Tuhan dengan jalan kita melakukan kewajiban keagamaan. Seolah-olah dengan itu maka bersihlah kita, sucilah kita, kuduslah kita. Rasul Paulus mau menyadarkan kita kembali kepada catatan yang disampaikan di Roma pasal 6. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengatakan begini. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Catatan pentingnya ialah menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran. Menyerahkan anggota tubuh kepada hamba kebenaran artinya kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang kita paksakan kepada Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang harus masuk dalam diri kita. Akibatnya dia akan berbuah kebaikan. Dia akan berbuah kebenaran, berbuah kejujuran. Buah-buah kasih sebagaimana ditulis dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu menjelaskan produk dari pengudusan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang membuat kita menjadi benar di mata Tuhan. Jadi bukan karena mentaati hukum, jadi bukan karena pikiran, bukan karena perasaan lalu perbuatan yang kita anggap kita dapat melakukannya. Sementara kita tidak mungkin melakukan itu semua kalau bukan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan melalui kematiannya. Maka kematian dan kebangkitannya memberi kepada kita sesuatu yang pasti, yaitu Bapak Ibu dan saya selamat. Oleh karena itu teks Alkitab dalam Roma pasal 7 mau mengajak, mau mengundang kita sekalian sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen, sebagai warga GPIB dimanapun kita berada. Mari kita ingat dua hal. Yang pertama, hidup ini tidak hanya dipengaruhi oleh produk pikiran, perasaan, buah dari ego. Apa yang Bapak Ibu ingin, apa yang Bapak Ibu suka, itulah yang dilakukan, dan itu tanpa batas. Ingatlah bahwa kita ini manusia yang sudah disucikan, manusia umat yang sudah ditebus dosanya. Itu berarti kita harus hidup merdeka dari dosa. Kita harus terlepas, kita harus terbebas dari kungkungan dosa. Kita tentu sadar
tidak mudah, tidak gampang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau dikatakan di dalam Roma pasal 7 ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Pesan yang kedua ialah bagaimana kita bisa berbuah dalam kebebasan, dalam kemerdekaan yang kita peroleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Maka berbuahlah. Dan buah-buah itu banyak sekali ditebarkan di dalam catatan-catatan Yesus maupun dalam pikiran-pikiran Rasul Paulus yang dituangkan, seperti misalnya dalam Galatia 5, buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kaitannya dengan bagaimana kita memahami kemerdekaan sebagai bangsa. Tentu kita bersyukur, kita senang sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat Indonesia, kita boleh menikmati kemerdekaan. Kebanggaan kita sebagai warga negara ialah kita diberi kebebasan, diberikan keleluasan untuk mengekspresikan iman. Nah, kaitannya dengan Roma pasal 7, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen lupa diri, lupa bahwa di tengah-tengah kemerdekaan yang diberikan oleh bangsa ini, kita tidak melakukan apa yang benar, kita tidak melakukan apa yang baik, kita tidak melakukan apa yang jujur, apa yang tulus, kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah kemerdekaan yang kita peroleh ini, kita tunjukkan identitas kekristenan ini, kita nyatakan melalui perilaku, melalui sikap. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dari dosa dan kesalahan, maka berbuahlah. Kata Rasul Paulus, berbuah dan buah itu tetap. Dia menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati gereja, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Untuk firman pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Bukan hanya cuaca, kehidupan yang baru, hari yang baru yang kami peroleh, tapi spirit baru, semangat baru, pandangan baru dari Tuhan, bahwa kehidupan ini adalah anugerah. Keselamatan itu Tuhan nyatakan melalui pengorbanan di kayu salib. Dan kematian itu adalah harga mahal yang Tuhan nyatakan untuk membebaskan kami dari dosa, dari kungkungan akibat egoisme yang hanya ingin melampiaskan kemauan keinginan yang berbuahkan dosa. Dan dosa itu pada ujungnya adalah maut. Kami tidak menghendaki hal seperti itu. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memerdekakan kami, dan oleh karena itu kami wajib berbuah dalam perilaku, dalam sikap, di tengah-tengah keluarga, secara pribadi, di tengah-tengah kehidupan bersama, dalam persekutuan berjemaat bergereja, maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Biarlah ya Tuhan, dengan kekuatan hikmat yang kami peroleh dari Tuhan, dimanapun kami berada, apapun keadaan yang kami alami, bersama dengan Kristus saja, kami mau membuahkan hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus, yang jujur, yang terbuka bagi Tuhan. Dan itulah panggilan kami sebagai orang percaya. Berkati kehidupan yang kami jalani, berkati kehidupan bangsa yang kami syukuri kemerdekaannya pada hari ini, dan biarlah kami bersemangat hidup sebagai warga negara yang adalah juga warga jemaat,
untuk patuh, taat, dengar-dengaran, setia kepada Tuhan, sekaligus ikut mengambil bagian dalam solidaritas sosial ketika penderitaan, kesusahan dialami akibat pandemi COVID-19, ketika duka cita, derita sakit dialami di berbagai tempat. Biarlah Tuhan menghibur, menguatkan, meneguhkan kami, dan biarlah kami memasuki hari baru di hari kemerdekaan ini dengan sukacita bersama warga negara Indonesia. Berkati pemerintah bangsa dan negara, berkati semua lembaga yang bersyukur di hari ini. Kami bersyukur sebagai jemaat menyambut kemerdekaan bangsa di dalam kuasa kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.